Iya. Salam sehat. Breaking news ya. Asing di LQ45. Jadi ini intinya data akhir long weekend ya, dimana kita ingin melihat posisi asing di saham-saham yang liquid 45. Kita langsung aja. Nah, di sini udah dikelompokkan berdasarkan sektor ya. Berdasarkan sektor. Nah, ini net buy sell foreign. No, ini adalah data hari Jumat. Ini adalah data 5 hari kerja. Ini adalah data 20 hari kerja. Nah, asing ternyata suka di MBMA. Asing kemarin 22% porsinya dibanding lokal. Seminggu atau 5 hari kerja 16, sedangkan 20 hari 6%. Jadi untuk sektor basic ya, itu MBMA disukai asing. Terus kemudian AMMN ini ya tipis asing ya, cuma 1%, 2%, 1%. Nah, SMGR. Nah, SMGR ternyata juga disukai asing, ya, yaitu 39% porsinya. 5 hari kerja 20%, 20 hari kerja 16%. Ya, sebetulnya ada data lagi 3 bulan atau 60 hari kerja, tapi belum selesai ya rumusnya. Kemudian AMTM ya disukai asing tapi masih dalam jangka pendek, yaitu hari Jumat kemarin asing serok, asing beli ya. Terus 5 hari kerja asing 6%, tapi dalam 20 hari dia 0 udah. Akses ternyata juga disukai asing. Oh maaf, MAPA ini. MAPA ya. MAPA disukai asing. Dan ini mungkin kaitannya dengan LQ45 karena MAPA ini anggota baru LQ45. Dan memang ini disukai asing udah dari 20 hari yang lalu asing masuk terus. Dan harganya ya rebound karena ada good news yaitu masuk LQ45. Akses ya baru kemarin ya, secara 5 hari dan 1 bulan itu asing ada, tapi hari kemarin asing keluar, hari Jumat tepatnya. Ya, itu sektor tadi ya, sektor basic yaitu MBMA, SMGR ya. Itu paling disukai asing, sedangkan sektor cyclical itu MAPA, anggota baru LQ45 disukai asing. Akses juga tapi kemarin keluar. Nah, MAPI ya, MAPI ini saudaranya MAPA ya. Suami istri, MAPA suaminya, ini MAPI istrinya. Di satu grup ya. Kemudian sektor energi, Pegas asing kurang, Akra ya asing ada tapi so-so. Nah, PTBA hari kemarin Jumat cukup besar secara persentase ya, 34% ya. Kemudian ITMG juga cukup besar, bahkan hampir 50%, dan ini memang kenyataannya perusahaan asing ya.
kalau nggak salah Singapura. Dulu saya kira BUMN, ternyata asing ya, milik Singapura. Nah, kemudian ADMR, ini yang paling konsisten, warna hijau, walaupun prosentasenya nggak banyak, 14%, 5%, 17%, tapi asing ada. Nah, ini kenapa ITMG dan PTBA ini asing mulai masuk. Apa ada hubungannya dengan harga kowal? Apa hubungannya dengan dividen? Saya nggak tahu pastinya. Ya. Just data asing dan lokal. Terus untuk bank, nah kenapa nih bank berdarah-darah? Karena ya asing keluar. Padahal bank, the big bank itu biasanya langganan asing masuk. Nah, hari Jumat kemarin BMRI asing ada 16% porsinya, dalam 5 hari 4%. Kemudian BRIS ini peminatnya juga lumayan, 17% kemarin dan 5 hari 23%. Ya, jadi Anda bisa baca sendiri ya datanya ini. Untuk sektor itu perbankan ya atau finance, sedangkan sektor healthy yaitu diwakili oleh KLBF dan SIDO, ini asing tidak suka ya. Nggak suka asing invest di atau swing di kesehatan. Kemudian ASII untuk sektor industri ya atau manufaktur itu 24% ya. 24% hari Jumat kemarin, 5 hari 7%, tapi 1 bulan dia 0%. UNTR tipis asingnya ya. Tapi tidak keluar, tapi juga tidak masuk untuk hari Jumat kemarin. ISAT tipis ya. CSMR, nah ini malah asing keluar, gede banget malah porsinya ya. 69%, tapi memang valuasinya cuma 4 miliar, bayangkan. CSMR, perusahaan BUMN, LQ45, valuasinya cuma 4 miliar dalam 1 hari. Khususnya Jumat kemarin. Nah, Telkom masih merajai ya, valuasinya lebih dari 130 miliar. Asing juga suka Telkom ternyata ya. Terutama dalam rank 5 hari dan rank 1 bulan. Kalau Jumat kemarin dia tipis ambilnya. Excel memang ini paling disukai asing karena memang ini ada isu merger dan ini memang perusahaan asing Malaysia kalau nggak salah ya. TUWR ini sahamnya milik Jarum Group ya. Asing ternyata juga kurang suka walaupun kemarin asing tipis 3%. PGEO tipis ya. Ya, jadi asing ini biasanya berpengaruh terhadap harga ya. Tapi ingat, tidak absolutely. Tidak absolutnya. Contohnya JFA nih, JFA keluar asing tapi harga naik 7,7%. Ya, kita hanya mencari atau memilih yang disukai asing. Ternyata sektor consumer ya, non cyclical ya. Sektor non cyclical asing tidak suka ya. Tapi hijau ya. Ya. Itu INDF paling disukai untuk sektor non cyclical. Ya. Itu aja cukup ya. Di itu saham-saham yang asing suka suka swing ya, atau invest atau buy saham-saham LQ45. Nah, JPFA ini juga walaupun asing keluar
Tapi kemarin ada sentimen positif, dia masuk LQ45. Jadi anggota baru LQ45 ya CTRA ini juga karena sentimen positif, naik 2 hari berturut-turut, walaupun dia 2%. Kemudian JPFA di hari pertama dia merah, tapi hari kedua dibalas dengan kenaikan yang cukup signifikan untuk ukuran LQ45. Ya, terus JPFA, CTRA, satunya MAPA ya, MAPA hijau-hijau karena sentimen dari LQ45. Nah, itu ya. Terus ini adalah kenaikan selama 5 hari, ini kenaikan selama 20 hari, ini kenaikan selama 60 hari ya. 5, 20, 60 hari. Nah, ini ada new ini. New itu artinya saham ini membuat new low di 3 bulan terakhir perdagangan. Coba kita lihat. Tadi apa tadi yang MBMA, Inco, sektor basic, sama KLBF. KLBF udah 1220. Ini memang biasanya 1500 ya, kisaran seperti itu dia biasanya sukanya ya. Dan tertingginya 2000. Nah, kalau reversal bisa ambil ya dan invest atau swing ya. Jadi MBMA, nah ini bikin new low ya, bikin new low ya, ini karena ini hijau kan dari sini ya, new low betul ya. Jadi MBMA bikin new low, Inco nah bikin new low ya, new low. Kemudian KLBF kita buktikan data ini betul enggak. Ingat ranknya 60 hari tepatnya. Apalagi tadi? Oh ya, KLBF ya, bikin new low ya. Jadi data ini bisa dipercaya. Kemudian ya, ini adalah free float ya. Free float saham yang beredar yang dimiliki oleh publik. Ya, BRIS ternyata 9% ya, BRIS. Coba BRIS kapan, tahun kapan BRIS itu ya? IPO. Lupa ya, di sini nggak ada datanya. Kemudian sedikit lagi yaitu di PGEO itu 10% saham publiknya. Ini perlu dianalisa juga bandarmologinya sahamnya karena dia baru IPO tertanggal 24 Februari 2003, naik 14% dari harga IPO. Ya, itu ya saham publiknya yang paling sedikit yaitu BRIS dan PGEO. Ya, saham yang relatif baru IPO yaitu MBMA ya, baru IPO belum ada 2 tahun, dia udah masuk LQ45. AMMN juga demikian, malah umurnya lebih tua MBMA dibanding AMMN. Jadi 7 Juli 2023. Kalau kita ambil IPO dia naik 399%. Nah, ini MBMA tekor. Ya, maksudnya dari kita beli, kalau kita ikut IPO dan hold, kita rugi 4,48% minus. Ini padahal juga kayaknya punya Harita Group ya.
HDMR ini baru 2 tahun ya, pas 2 tahun lebih dikit ya. Kemarin baru ulang tahun tanggal 3 Januari 2002. Ini naik 920% kalau kita beli di IPO dan tidak jual. BBR ini udah 2003 melantai di bursa. Jadi kita abaikan. PGIO naik dikit. CPFA udah lama juga, 89 ya. Jadi udah termasuk saham tua juga nih ya. 89 ya. Ini abaikan juga, ini 40% ini karena mungkin udah SS, udah stock pit atau macam-macam. Ini juga relatif baru, GoTo 11 April 2022. Baru sekitar 3 tahun kurang. Turun 75% dari harga IPO. Ya, saya kira cukup ya. Itu breaking news untuk ya sambil ngopi, lihat HP, lihat saham-saham liquid ya, paling liquid yaitu LQ45. Salam sehat.